Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kita berjumpa lagi dengan Pak Ahmad. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Jadi sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita masuk materi, jangan lupa absen di hadirannya di e-learning, dan tugas-tugas yang belum dikumpul sebelumnya bisa dikumpul setiap hari. Langsung aja kita masuk di bab selanjutnya, di bab 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, di bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang objek pengamatan kita. Nah, di bab ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Kita akan mempelajari apa sih ciri-cirinya makhluk hidup, apa sih yang membedakan antara makhluk hidup sama makhluk tak hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Yang pertama bernapas atau respirasi, yang kedua memerlukan nutrisi, 3 tumbuh dan berkembang, 4 gerak, 5 peka terhadap rangsangan atau biasa disebut dengan iritabilitas, 6 beradaptasi atau penyesuaian diri, 7 berkembang biak atau reproduksi, 8 mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, ke-8 ciri-ciri makhluk hidup ini kita akan pelajari satu-satu. Jadi makhluk hidup yang pertama yang kita bahas itu adalah bernapas atau respirasi. Nah, respirasi ini adalah menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Apa sih tujuannya kita bernapas? Apa sih tujuannya makhluk hidup bernapas? Tujuan utamanya itu untuk menghasilkan energi. Nah, berikutnya ada reaksi respirasi, itu ada proses metabolisme dalam tubuh yang terjadi di dalam sel, tepatnya di mitokondria. Itu reaksinya C6 H12O6 ditambah 6O2 akan menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat ditambah dengan 6CO2 ditambah dengan 6H2O. ATP ini dalam bentuk energi. Ini yang digunakan untuk makhluk hidup untuk beraktivitas sehari-hari. Yang 6CO2 dan 6H2O ini tidak dibutuhkan dalam tubuh, harus keluar dalam tubuh. Makanya karbon dioksida dan uap air keluar melalui hidung. Nah, selanjutnya makhluk hidup bernapas itu menggunakan alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru atau pulmo, ikan bernapas dengan insang, katak bernapas dengan kulit atau paru-paru, belalang bernapas dengan trakea, laba-laba bernapas dengan paru-paru kuku, terakhir tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun, dan dentisel yang ada di batang atau mulut batang. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan nutrisi atau makanan. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan makanan. Jadi fungsinya makanan itu mendapatkan energi sebagai pertumbuhan serta mengganti sel-sel yang rusak. Nah, manusia dan hewan itu sifatnya heterotrof, artinya dia tidak mampu membuat makanan. Makanannya harus diambil dari makhluk hidup yang lain. Beda kalau tumbuhan. Tumbuhan itu bersifat autotrof, atau dia mampu membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Istilahnya itu adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis ini pengubahan karbon dioksida ditambah dengan H2O dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari mampu menghasilkan makanan dalam bentuk karbohidrat. Nah, di bukunya ada rumusnya. Rumus fotosintesis 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan cahaya dan klorofil mampu menghasilkan glukosa atau karbohidrat C6H12O6 ditambah dengan O2. Nah, O2 ini tidak dibutuhkan oleh tumbuhan, oksigen tidak dibutuhkan oleh tumbuhan, makanya dia keluar melalui stomata dan lentisel. Oke, yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Apa sih perbedaannya antara tumbuh dan berkembang? Tumbuh sama dengan pertumbuhan, berkembang sama dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan, pertambahan massa dan volume sel yang tidak dapat kembali, biasa disebut dengan irreversible. Kalau perkembangan, ini perubahan menuju kedewasaan yang tidak bisa diukur. Nah, kalau di pertumbuhan, kita bisa melihat pertumbuhan tumbuhan misalnya dari biji ke camba jadi tumbuhan baru, atau pada pertumbuhan ayam dari telur. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bergerak. Jadi makhluk hidup itu
mampu bergerak atau biasa disebut dengan berpindah tempat. Nah, apakah tumbuhan bergerak atau berpindah tempat? Tidak ya. Jadi tumbuhan itu cuma beberapa yang mampu bergerak dalam tubuh mereka. Nah, gerak ini terbagi dua, ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Nah, kalau alat gerak aktif pada makhluk hidup itu, kalau pada manusia itu otot, alat gerak pasifnya itu tulang dan sendi. Kalau pada tumbuhan ada beberapa istilah, ada gerak tropisme, ada gerak nasti, ada gerak praksis. Nah, itu adalah beberapa gerak pada tumbuhan. Nah, makhluk hidup selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan atau biasa disebut dengan istilahnya iritabilitas, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Biasanya yang menanggapi rangsangan itu adalah sistem indera pada makhluk hidup. Contohnya pada manusia nih, misalnya indera penglihatan, berarti dia akan menanggapi rangsangan berupa cahaya matahari. Makhluk hidup selanjutnya yaitu beradaptasi. Adaptasi yaitu penyesuaian bentuk tubuh untuk mampu bertahan dalam lingkungan yang tidak kondusif. Nah, di beradaptasi ini ada bermacam-macam, ada 3 istilah adaptasi pada makhluk hidup. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari itu berkembang biak atau reproduksi. Nah, reproduksi ini terbagi dua, ada reproduksi vegetatif, ada reproduksi generatif, atau ada istilah lain, ada aseksual, ada seksual. Nah, vegetatif ini ada kata tak vegetatif, berarti ini tidak memerlukan perkawinan. Jadi walaupun dia tidak kawin, dia mampu menghasilkan anak atau menghasilkan individu baru. Contohnya pisang dengan tunas, cocor bebek dengan tunas adventif, dan lain-lain. Kalau perkembangbiakan generatif atau seksual, ini perkembangbiakan yang harus melibatkan perkawinan atau pertemuan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, apa tujuan makhluk hidup untuk melakukan ekskresi? Yaitu untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh yang tidak dibutuhkan karena dia sifatnya racun kalau dalam tubuh. Nah, kalau pada manusia ada beberapa organ ekskresinya, ada kulit, hati, paru-paru, ginjal. Nah, organ ini berfungsi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kalau ada sesuatu yang tidak dipahami bisa dihubungi saya, bisa chat pribadi saya. Ingat, tugas-tugas yang belum dikerjakan sebelumnya bisa dikumpul secepatnya. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.